Adenopia Kartika dari HK19A. Saya selaku anggota dari kelompok 8, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Riko, ada Aida, ada Kurniasari, ada Susilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenopia Kartika dari HK19A. Saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu tentang letter credit. Kasus-kasus pembobolan bank melalui transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan letter of credit sebagai cara pembayaran bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Ada dua kasus pembobolan bank dengan menggunakan sarana L atau C, bisa disebut letter credit, dengan nilai kerugian yang sangat spektakuler adalah kasus Bank Bumidaya dan BNI pada tahun 1946. Dalam kasus pembobolan bank dengan menggunakan sarana L atau C bisa disebut letter credit. Yang harus diwaspadai adalah ketika kesepakatan sales contract sampai diterbitkannya L atau C oleh opening bank. Ketika beneficiary bisa disebut eksportir menerima L atau C sampai pada penyerahan dokumen oleh beneficiary. Ada negotating bank dan pengiriman dokumen oleh negotating bank kepada opening bank, dan ketika opening bank menerima dokumen sampai kepada penyerahan dokumen kepada applicant, bisa disebut imported. Kasus-kasus pembobolan bank melalui transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan letter of credit sebagai cara pembayaran bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Terima kasih. Begitulah, mohon maaf bila penjelasan saya kurang dimengerti. Saya masih belajar, dan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko dari HK19B. Dua kasus pembobolan bank dengan menggunakan sarana LC dengan nilai kerugian yang sangat spektakuler adalah kasus Bank Bumidaya dan BNI tahun 1946. Bank sebagai lembaga keuangan dengan tingkat proteksionis yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat rahasia-rahasia bank serta didukung pula oleh pengawasan yang cukup, jadi tidaklah mudah untuk dapat terbobol. Jika bank tidak menggunakan sarana LC sebagai sarana pembayaran, bank sebagai lembaga keuangan perlu perlindungan hukum yang memadai dalam kasus pembobolan bank dengan menggunakan sarana LC. Hal yang harus diwaspadai yaitu dalam tahapan proses. Dalam tahapan proses ini yaitu sangat rawan terjadinya manipulasi, pemalsuan, dan rekayasa dokumen fiktif yang dapat menyebabkan terbobolnya suatu. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida. Saya dari kelas HK19A. Saya di sini akan menjelaskan letter of credit dan kegunaan peranan letter of credit. Letter of credit yaitu alat transaksi pembayaran bank yang pengaturan hukumnya telah ditetapkan nasional maupun internasional. Adapun kegunaannya terbagi menjadi 3 bagian. Kesatu, memudahkan pelunasan transaksi ekspor. Kedua, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor. Ketiga, menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Ada juga asas keseimbangan dalam perjanjian. Kesatu, asas kebebasan. Kedua, asas konsensualisme. Ketiga, asas fakta sunt serpenda. Keempat, asas itikat baik. Dan terakhir, asas kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari HK19A. Langsung saja kita ke pembahasan. Menurut Darul Bazrul Zalman menyatakan bahwa hendaknya asas keseimbangan terpenuhi dan terlaksana di antara pihak. Sedangkan menurut Herlin Budiono, kerugian yang terjadi antara pihak dapat dicegah dengan terpenuhinya keseimbangan tersebut. Akan mempengaruhi kekuatan yuridikal perjanjian.
Yang ketiga ada pengaturan letter of credit atau hukum internasional dan hukum nasional. Pengaturan letter of credit berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun hubungan antara hukum nasional masing-masing negara dan hukum internasional seringkali menimbulkan pertentangan kepentingan antara kedua sistem hukum tersebut, seperti berkaitan dengan keberlakuan hukum internasional di mana masing-masing negara memiliki praktik kenegaraan yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniasari dari HK 19D ingin mempresentasikan tentang letter of credit dalam PI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan terhadap bank dalam transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan sarana letter of credit atau LC. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang letter of credit secara umum. Letter of credit secara umum merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan dan membayar sejumlah yang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau penerima eksportir. L atau C sering disebut dengan kredit berdokumen. Pembukaan L atau C oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut opening bank dan issuing bank. Sedangkan eksportir merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. Pembahasan kali ini saya akan membahas yang pertama, perlindungan hukum terhadap bank dikaitkan dengan transaksi L atau C. Pembobolan bank otomatis berpengaruh kepada kesehatan bank tersebut, terutama sejak kasus pembobolan BNI dengan menggunakan L atau C. Untuk hal tersebut, maka bank harus dilindungi dari berbagai praktek pembobolan, karena keterpurukan bank akan berpengaruh dalam dunia perbankan pada umumnya. Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua, pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian letter of credit dalam mencegah pembobolan bank. Perjanjian letter of credit sebagai jaminan bank dalam transaksi sedang berjalan untuk mendukung ekstensi suatu hal yang paling pokok, yaitu kepastian hukum, baik antara bank dengan pihak yang diberikan jaminan maupun masalah yang dijamin oleh bank tersebut. Kerugian yang dialami perbankan akibat pembobolan bank dalam transaksi perjanjian luar negeri maupun kredit, salah satu hal yang menjadi indikator yaitu kebanyakan bank-bank di Indonesia dilibatkan oleh kredit bermasalah dan kemudian tidak ketat sistem pengawasan sehingga memudahkan terjadinya pembobolan bank tersebut. Jadi kesimpulannya, L atau C merupakan salah satu bentuk jasa bank yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pengusaha untuk memperlancar arus pengadaan barang dari satu tempat ke tempat lain.